sekarang. Hai Jan. Tadi lu sendiri. Sendiri aja gua. Oh iya, menu utamanya sampai lupa gua. Iya dah. Ini dia bosku. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu, Bray. Mau langsung sabar dah, gua ngerokok dulu ya. Bakar biar enak. Wow, aja. Aman aja. Wah, ini bang. Soalnya kali ya. Langsung tahu gak kali enak ini. Jangan gitu Jo. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Langsung gue sikat aja ya. Sikat aja lah, Bray. Udah gak sabar gua. Iya. Sampai oplosan kembali menelan korban. 9 orang meninggal dunia. Ternyata di Indonesia merokok anak cenderung meningkat tiap tahunnya. Perlindungan anak dan pemirsa juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan anak. Di antaranya menunjukkan rokok di Indonesia terus mengalami peningkatan, tak hanya di orang dewasa, namun juga pada anak. Selamat pagi pemirsa, adakah adegan yang baru saja Anda saksikan bukan sekadar fiksi? Itu adalah cerminan dari kenyataan yang mengkhawatirkan di kalangan remaja Indonesia saat ini. Menurut data yang dirilis pada Narkotika Nasional dan dilansir detik.com, 23% remaja Indonesia pernah mengkonsumsi minuman keras. Ini bukan sekadar angka, ini adalah pernyataan bahwa masa depan bangsa bisa terancam oleh kebiasaan yang dimulai sejak dini. Tidak hanya itu, bahaya lain juga mengintai lewat rokok elektrik atau vape yang kini banyak digunakan remaja karena dianggap lebih aman. Padahal, seperti disampaikan dalam laporan sudut pandang, kandungan zat berbahaya tetap tinggi, bahkan seringkali tak terdeteksi oleh pengguna. Dalam sebuah tayangan dokumenter yang viral baru-baru ini, terlihat bagaimana anak usia belasan tahun dengan mudah membeli vape di pasaran. Kita bertanya-tanya, di mana peran orang tua, di mana peran dari lingkungan dan aparat, dan yang paling penting, bagaimana upaya kita sebagai masyarakat untuk melindungi generasi muda dari jeratan kebiasaan berbahaya ini. Pemerintah juga telah mengenakan cukai pada rokok elektronik ini sebagai langkah untuk pencegahan. Namun, kebijakan ini belum cukup tanpa edukasi dan kesadaran kolektif dari semua pihak. Ya baik, kalau ditanya saya sejak kapan merokok, saya mulai ngerokok itu dari mulai SMP ya. Kenapa saya ngerokok? Saya penasaran, gimana sih rasanya rokok dan pemicunya apa. Saya diajak nongkrong nih sama teman-teman ataupun siapapun lah orangnya itu, mereka juga mengonsumsi rokok. Ini mana saya penasaran dan saya turut penasaran lah dan saya langsung mencobanya dan sampai sekarang saya kecanduan dengan rokok tersebut. Dalam sehari. Ya untuk soal mengonsumsi ya kurang lebih ya 1 bungkus lah sehari. Itu pun juga kalau kondisi juga lagi banyak masalah atau problem di lingkungan sekitar gitu. Saya dapat rokok karena dari lingkungan, Mas. Kenapa dari lingkungan? Karena kebanyakan lingkungan saya tuh rokok semua. Jadi saya bahasanya tuh mengikuti yang ada di lingkungan. Jadi saya berdampak di lingkungan tersebut gitu. Ya untuk mendapatkan rokok sih ya salah satunya saya dari
orang tua juga harus mengizinkan saya untuk mencari uang sendiri, yang dimana ketika sudah mendapatkan hasil sendiri dan merokok itu diperbolehkan, tapi ya tetap aja ada dampak negatifnya untuk diri sendiri. Ya, dampak yang saya rasain itu pertama kali saya merokok ya, itu dada mulai sakit mas, yang dimana saya kaget gitu, yang biasanya saya nggak nyentuh rokok dan saya mencoba merokok gitu, dan sekali saya mencoba rokok terus yang dimana itu harus apa ya, bahasanya itu harus menyesuaikan dengan rokok tersebut, apakah rokok ini cocok atau enggak. Nah kalau memang tidak cocok, biasanya dampaknya panjang mas, bisa saya demam atau pusing, ataupun saya bisa ngerasa kalau diri saya itu lagi sakit gitu. Itu mungkin dampaknya itu sih. Ya, saya sebagai konsumsi alkohol sejak SMA. Yang membuat saya itu karena mungkin saya merokok dan anak-anak yang mengonsumsi juga, hingga rasa penasaran saya itu meningkat. Kalau dalam sebulan itu berapa kali, karena saya seminggu sekali. Semenjak saya rutin atau sering mengonsumsi alkohol, saya merasa kayak pikiran saya itu agak lelet dan saya kayak sering gelisah di keseharian saya. Secara umum pemakaian alkohol dan rokok itu pasti akan berdampak buruk terhadap si pemakai, karena seperti yang sudah disampaikan oleh dokter-dokter kesehatan bahwa rokok itu akan sangat mengganggu kesehatan bagi si pemakai. Saya sebagai ketua RT pasti akan melakukan langkah-langkah sebagai pencegahan agar hal-hal tersebut tidak dilakukan di lingkungan setempat. Yang pertama adalah apabila ditemukan seseorang atau warga saya yang minum alkohol, pasti akan saya tegur dan akan saya larang, dan akan memberikan nasihat kepada si pemakai alkohol agar tidak melakukan itu karena sangat mengganggu kesehatan. Baik juga dengan si perokok, pasti akan kami nasihati terkait dengan dampak-dampak negatif dari pemakaian rokok dan alkohol. Mungkin itu. Sudah 2 periode saya menjabat ketua RT di lingkungan sini, sampai sekarang belum pernah ada kejadian yang tidak diinginkan. Selama ini masih bisa terkontrol dan masih bisa diatasi sebagai ketua RT, dan tetap bekerja sama dengan pejabat-pejabat terkait. Lantas, apa solusinya? Kini, hadir Cinta, sebuah aplikasi yang berbasis dengan edukasi dan pelaporan yang bertujuan untuk mendampingi remaja, membekali mereka dengan informasi yang benar, dan menghubungkan remaja dengan konselor jika mereka membutuhkan. Aplikasi ini memungkinkan orang tua, guru, dan remaja untuk melaporkan kejadian penyalahgunaan secara anonim, mengakses konten edukatif tentang bahaya alkohol, rokok, dan pergaulan bebas. Pemirsa, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan melalui aplikasi Cinta, kita bisa bersama-sama membangun masa depan yang lebih sehat, aman, dan cerdas bagi anak-anak kita. Karena masa depan bangsa ditentukan oleh anak-anak kita hari ini. Lindungi mereka mulai dari rumah kita sendiri. Saya Laudia Melinda Safitri, sampai jumpa di laporan berikutnya.